Bismillah, hari ini kita akan belajar agar tidak menyesal ketika Ramadan berakhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar. Di antara nikmat yang Allah kasih adalah kita dapat bertemu bulan suci Ramadan. Nah, berikut ini kita akan ketahui hal-hal yang dapat kita lakukan agar ketika Ramadan berakhir kita tidak menyesal. Bismillah, berikut ini saya kutip dari beberapa literasi yang memang ini tujuannya untuk memudahkan saja ya. Yang pertama, agar kita tidak menyesal ketika Ramadan telah pergi, yang harus kita lakukan adalah kita harus menata hati kita dan kembali kemana? Kembali kepada tujuan Ramadan. Teman-teman, ketika kita sudah menyiapkan niat yang oke, niat yang bagus, maka itu satu keuntungan kita. Yang kedua, yang perlu kita kita kawal, kita jaga adalah tujuan Ramadan itu sendiri. Kalau kita memahami betul ada apa dengan Ramadan, maka kita pasti akan sangat memanfaatkan hal-hal yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka kita harus paham tujuan Ramadan itu apa gitu kan. Biar kita tidak menyesal kalau Ramadan pergi meninggalkan kita. Itu yang pertama, menata niat dan mengetahui kembali, memahamkan diri tentang tujuan Ramadan itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, maka hal yang baik harus kita lakukan adalah memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah. Karena kita ketahui yang membuat kita malas ibadah itu bukan karena sakit, tapi karena kita banyak dosa, banyak maksiat. Oleh karena itu, memperbanyak taubat, ya, sholat taubat dan memperbanyak istighfar itu bagian yang tidak bisa dilupakan, apalagi ditinggalkan selama di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, agar nanti kita tidak menyesal ketika Ramadan pergi adalah kita harus mengisi malam dengan memperbanyak ibadah. Kalau di siang hari itu sudah pasti kita dalam kondisi berpuasa. Tapi di malam hari kita harus perbanyak dengan hal-hal lain selain daripada sholat tarawih itu sendiri. Agar apa? Agar nanti ketika Ramadan pergi, nah ini sangat berbekas bagi kita. Apa? Budaya atau kebiasaan menghidupkan waktu di malam hari. Menghidupkan waktu di malam hari tentu yakni dengan diisi ibadah. Yang keempat yang dapat kita lakukan agar nanti Ramadan pergi kita tidak menyesal adalah dengan cara mengisinya dengan memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Berapa banyak Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Ustadz, nanti capek. Capek di dunia apa mau capek di akhirat? Terus baca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran keberkahan akan didapatkan. Ketenangan akan didapatkan. Terus baca Al-Quran. Ya. Yang kelima yang dapat kita lakukan untuk mengisi Ramadan dan kita tidak sedih ketika Ramadan pergi adalah
di saat Ramadan ini kita perbanyak sedekah, perbanyak berbagi ya. Sedekah dan berbagi ini bukan siapa yang mencontohkan, tapi langsung dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Ternyata kalimatnya tidak berhenti di situ. Kalimat selanjutnya adalah apalagi di saat bulan Ramadan. Wah, ini Rasulullah. Kalau kita mengaku umat Rasulullah, nah Rasulullah mencontohkan ini. Ayo kita perbanyak sedekah kita dan berbagi sebanyak-banyaknya. Jangan nunggu banyak, jangan nunggu kaya, tapi berbagilah, bersedekahlah semampu kita. Kalau kita mampunya 1.000, ya udah 1.000. Kalau kita mampunya 5.000, ya udah 5.000. Enggak harus langsung banyak, tapi semampunya. Yang terakhir, yang tidak kalah penting selama bulan Ramadan, kita disuruh menjaga akhlak, terutama lisan. Di zaman sekarang, lisan itu tidak berhenti pada ini, tapi juga masuk ke dalam ini, lisan media sosial. Harus kita jaga betul. Jangan sampai dari sini kita menghasilkan pundi-pundi dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.